Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Project UAS Pemrograman Visual yang beranggotakan saya Nur Cahaya Nugroho dengan NIM 210103212 dan rekan saya Ade Zakaria dengan NIM 210103084. Bahwa video ini dibuatkan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhtarom, SE, Eskom, Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Terima kasih. Untuk yang pertama, kita akan membuat database. Kita buka Sampipi dan klik admin. Kita membuat database DB Kasir. Di dalam database DB Kasir ini terdapat 4 tabel, yaitu tabel barang, tabel jual, tabel rinci jual, dan tabel user. Untuk yang pertama, kita buka tabel barang. Di tabel barang ini terdapat struktur seperti berikut. Untuk yang pertama ada kode barang dengan tipe data varchar dan leng 15, nama barang dengan tipe varchar dan leng 50, jenis barang dengan tipe data varchar dan leng 50, satuan barang tipe data varchar leng 30, harga beli tipe data integer dan leng 11, harga jual dengan tipe data integer dan leng 11, dan yang terakhir adalah stok dengan tipe data integer dan leng 11. Untuk selanjutnya yaitu tabel jual. Di dalam tabel jual ini terdapat faktur jual sebagai primary key dengan tipe data varchar dan leng 15. Selanjutnya ada tanggal jual dengan tipe data varchar dan leng 50. Ada jam dengan tipe data varchar leng 15. Grand total dengan tipe data integer dan leng 11. Lalu ada dibayar dengan tipe data integer leng 11. Kembalian dengan tipe data integer leng 11, dan yang terakhir ada kasir dengan tipe data varchar leng 50. Untuk yang ketiga yaitu ada tabel rinci jual. Di dalam tabel rinci jual ini terdapat faktur jual dengan tipe data varchar leng 15, ada kode barang dengan tipe data varchar leng 15, KTY dengan tipe data integer leng 11, dan total harga dengan tipe data integer leng 11. Dan untuk yang keempat yaitu tabel user. Di tabel user ini terdapat kode user dengan sebagai primary key dengan tipe data varchar leng 20, lalu ada nama user tipe data varchar dan leng 20, lalu ada username tipe data varchar leng 20, dan yang terakhir ada password dengan tipe data varchar leng 20. Untuk selanjutnya kita membuat sebuah ODBC. Kita buka ODBC, lalu kita pilih add, kita cari MySQL ODBC 8.0 ANSI driver. Karena di sini kami sudah membuat ODBC-nya dengan konfigurasi sebagai berikut. Untuk data source name-nya bernama kasir1, lalu di sini localhost, usernya root, dan database-nya yaitu database yang sudah kita buat tadi yaitu DB Kasir. Di sini kita membuat sebuah modul dengan nama modul 1.vb. Untuk yang pertama kita mengimport sistem data ODBC. Lalu di sini kita membuat variabel untuk pengkoneksian ke ODBC dan dataset. Untuk selanjutnya kita membuat subkoneksi untuk mengkoneksikan ODBC yang sudah kita buat tadi. Untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke form flash. Untuk tampilannya seperti berikut. Di sini terdapat progress bar, lalu ada picture box dan 2 label. Di dalam progress bar ini terdapat codingan seperti ini. Untuk di sini kita memberikan nilai awal pada progress bar yaitu 0 dan memberikan nilai true pada timer. Kita sudah menambahkan timer pada tampilan ini. Lalu untuk selanjutnya di dalam progress bar kita menambahkan nilai 5 setiap kali dijalankan, dan
Jika nilai tersebut mencapai 100, maka form ini akan berlanjut ke form selanjutnya, yaitu menu form login. Di menu form login ini terdapat username dan password, lalu ada dua button yaitu login dan close. Untuk yang pertama kita mengimport sistem data ODBC. Lalu untuk di button 1 kita memberikan coding seperti ini. Jika textbox 1 kosong dan textbox 2 kosong, maka tampilkan pesan username atau password masih kosong. Lalu else, kita panggil koneksi dan tampilkan data dari tabel user di mana username sama dengan textbox 1 dan password textbox 2. rd sama dengan cmd.executeReader, lalu rd.read, if rd has row sama dengan true, then me.hide. Lalu tampilkan form menu. Else, tampilkan pesan username atau password salah. Jika kita sudah berhasil untuk login, maka kita akan langsung masuk ke form menu. Untuk selanjutnya adalah form menu, kita masuk. Dan berikut adalah tampilannya, terdapat 4 menu, yaitu menu barang, penjualan, laporan barang, dan laporan penjualan. Untuk selanjutnya, kita akan mengkoneksikan form menu ini ke dalam form barang, form penjualan, form laporan barang, dan form laporan penjualan. Untuk cara pengkoneksiannya seperti berikut. Untuk button 1, kita tambahkan codingan seperti ini, ada form barang.showDialog, lalu button 2 ada form penjualan.showDialog, lalu di button 8 terdapat form laporan barang.showDialog, dan yang terakhir ada di button 3 yaitu form laporan penjualan.showDialog. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke form barang. Dalam form barang ini terdapat satu button yaitu tambah. Lalu di sini ada pencarian dan ada data grid view. Untuk selanjutnya kita akan mencoba merunning aplikasi ini. Dan akan tampil form login. Di sini kita masukkan admin dan masukkan passwordnya, lalu klik login. Di dalam aplikasi ini kita coba masuk ke menu barang. Di dalam menu barang ini kita tampilkan data yang sudah ada pada database di dalam data grid view. Lalu di dalam pencarian ini kita bisa mencari data yang ingin kita cari. Kita misalkan mencari kangkung, maka akan tampil kangkung, salad. Selanjutnya di sini ada button tambah di sini. Jika diklik akan masuk ke form input. Selanjutnya kita akan masuk ke codingannya. Untuk yang pertama, kita import sistem data ODBC. Lalu di sini kita buat sub tampil barang untuk menampilkan data barang pada database ke dalam data grid view 1. Lalu di bagian form barang load kita panggil koneksi dan panggil tampil barang yang sudah dibuat tadi. Untuk yang selanjutnya pada textbox 1 yaitu pada pencarian, kita berikan coding cmd new dbc comment select from data barang where nama barang like percent textbox 1. Lalu data grid view 1 rows clear dan dual rd.read sama dengan true. Lalu data grid view 1 rows add rd 0 sampai 6. Dan untuk yang terakhir di button 1 yaitu button tambah, kita sambungkan atau koneksikan ke form input barang, lalu kita berikan codingan seperti ini. Oke, di sini saya Ade Zakaria, saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan atau mendemokan dari proyek aplikasi yang sudah kelompok kami buat. Sebelumnya Mas Nur Cahyo sudah menjelaskan pada bagian form barang, dan di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pada bagian
form input barang. Berikut tampilan dari form input barangnya. Langsung saja kita ke codingan. Di sini yang pertama kita mengimport dulu sistem data ODBC-nya. Kemudian yang pertama di sini ada subclear. Subclear ini berfungsi untuk mereset dari tulisan-tulisan yang ada pada text box atau mengosongkan isinya. Kemudian kita panggil pada button 3. Button 3 di sini merupakan button clear ya. Kemudian pada form input barang load di sini kita memanggil koneksi yang sudah kita buat pada modul 1 ini, memanggil sub koneksi. Kemudian kita juga memanggil call clear lagi, memanggil sub clear. Kemudian pada button 1 merupakan button simpan. Di sini jika text box 1 sampai dengan combo box 2 tidak ada isinya, kemudian kita pencet simpan, maka akan memunculkan message box sebagai berikut. Semua data wajib diisi. Kita coba saja, kita pencet tambah, kemudian kita kosongin, tidak usah diisi apa-apa, kita pencet simpan, maka akan muncul notifikasi sebagai berikut. Kemudian else, jika semua data diisi, kita akan menjalankan komen sebagai berikut. Select from table barang where kode barang sama dengan text box 1. Kode barang sama dengan text box 1. Kemudian di sini ada if else lagi. If rd hash rows sama dengan false jika text box 1-nya, jika kode barangnya false atau belum tercantum di sini, maka akan menjalankan fungsi untuk menambahkan data di sini, insert into table. Tapi jika RDS rows-nya true atau kode barangnya sudah ada di sini, misal 111, maka akan muncul data yang sudah ada di sini dan akan menjalankan komen update. Dan jika dipencet simpan, maka akan memunculkan notif sebagai berikut. Nah, kemudian ini fungsi untuk menjalankan yang ini tadi, kode barangnya. Karena di sini text box eventnya text change, jika kode barangnya sama dengan text box 1, maka text box di bawahnya ini mulai dari row pertama sampai ke 6 akan memunculkan data yang sesuai dengan text box 1. Kenapa di sini dimulai dari 1? Karena ini ya, RD0-nya sudah diisi oleh kode barangnya ini tadi. Kemudian di sini ada button 2. Button 2 itu hapus ya. Button 2 itu hapus. Jika dipencet maka akan memunculkan message box sebagai berikut, data akan dihapus. Kemudian ada dua button yaitu yes atau no. Jika dipencet yes, maka akan menjalankan komen sebagai berikut. Delete from tabel barang where kode barang sama dengan text box 1. Kemudian akan memunculkan message box lagi sebagai berikut, data berhasil disimpan. Kemudian kita memanggil sub clear lagi yang seperti di atas dan memanggil form barang lagi. Oke, lanjut ke form berikutnya. Di sini form penjualan. Berikut adalah tampilan dari form penjualan. Langsung saja kita ke codingan. Di sini ada sub nomor faktur yang berfungsi untuk otomatisasi dari nomor fakturnya. Jadi nomor faktur akan otomatis terisi dan otomatis bertambah jika berganti penjualan.
akan bertambah 1, jadi tidak akan sama. Kemudian di bawahnya ada sub grand total, untuk di sini ya grand total. Kemudian ada button 3, klik me close. Nah, jadi akan menutup form ini dan kembali ke form sebelumnya, yaitu form menu. Di sini close button 3. Kemudian di sini ada subform penjualan, private subform penjualan load. Kita memanggil koneksi lagi tadi yang ada di modul, kemudian memanggil sub nomor faktur yang ada di atas ini tadi, kemudian V0 KD barang fokus untuk memfokuskan langsung ke textbox kode barang. V0 dibayar teksnya sama dengan 0. Kemudian kita juga memanggil sub grand total, dan di sini berfungsi agar pada bagian textbox kasir ini nama kasirnya akan sesuai dengan siapa yang login awal tadi. Jadi V0 kasir teks sama dengan form login tadi di sini. Nah, sama dengan ini form login textbox 1. Kemudian di sini juga ada timer. Timer ini untuk ini ya, jam sama tanggal. Formatnya now, jadi akan sesuai dengan tanggal dimana transaksi dilakukan. Kemudian di sini ada KD V0 kode barang keypress. Jadi jika 13 itu untuk tombol enter ya. Jadi ketika kita memasukkan kode barang misal 111 dan kita pencet enter, maka textbox ini akan memunculkan data yang sesuai dengan yang kode barang miliki. Di sini nama barang.text sama dengan nama barang, kita sesuaikan. Tapi jika kode barangnya tidak ada atau belum ada pada database, maka textboxnya akan tetap kosong dan memunculkan message box barang tidak ditemukan. Kita coba, misal kita memasukkan 118, kita enter, maka akan memunculkan barang tidak ditemukan. Kemudian di sini ada sub bersih barang. Ini fungsinya sama seperti pada form yang lalu, yaitu untuk membersihkan ini textbox ini. Kemudian di sini ada quantity ya di sini. Jadi misal kita memasukkan 111, di sini akan langsung berpindah ke textbox quantity, dan jika kita memasukkan angka, maka akan mengkalikan dari harga barang tersebut dengan angka yang kita tuliskan. Misal kita berikan 2, maka akan muncul pada textbox total 6.000 ya di situ. Kemudian pada bagian, nah di sini berfungsi untuk quantity keypress. Jadi misal kita sudah memasukkan ini keypress karakter 13, masih sama seperti tadi, yaitu karakter dari kode dari tombol enter. Jika kita pencet enter, maka akan memasukkan pada data grid view 1, yaitu ini data grid view 1 ya, add row pada data grid 1, dan akan memanggil sub kal bersih barang dan grand total. Kemudian di sini ada dan berikutnya di sini ada pada textbox ini saya beri nama dibayar, maka textbox pada kembalian akan mengisi berdasarkan dari angka yang kita masukkan pada textbox dibayar dikurangi dengan
value dari text box grand total. Jadi misal di sini totalnya adalah 6.000, jadi jika kita memasukkan dibayarnya 7.000, maka akan mengurangkan 7.000 dikurangi 6.000, maka kembaliannya adalah 1.000. Dan jika kita memasukkannya kurang dari grand totalnya, misal 5.000, maka di sini akan memunculkan minus 1.000 karena kurang 1.000 ya. Kemudian di sini button satu klik, button satu itu adalah button save ya. Jika dibayarnya masih kurang dari grand total, maka akan memunculkan pembayaran masih kurang. Dan jika menu dibayarnya ini value-nya masih 0, maka akan memunculkan message box belum ada data yang diinput. Jadi misal kita masukkan 5.000 dan kita simpan, maka akan memunculkan notif sebagai berikut. Dan jika kita memasukkannya benar, misal 10.000, maka kembaliannya 4.000 dan kita simpan, maka akan memunculkan notif transaksi penjualan berhasil disimpan dan menjalankan fungsi berikut. Di sini akan memasukkan rinciannya ini ke dalam tabel jual, kemudian juga memasukkannya ke dalam tabel rinci jual. Kemudian di sini ini berfungsi untuk mengupdate stok dari setiap barang-barang yang sudah dibeli ya. Jadi nanti otomatis stoknya akan berkurang dan akan mengupdate dari database. Kemudian akan memunculkan message box transaksi penjualan berhasil disimpan. Kemudian data grid 1 nya akan di-clear, data gridnya akan di-clear kembali kosong. Kemudian text box grand total dibayar, kemudian kembalian akan direset kembali menjadi 0. Kemudian di bawahnya akan memanggil sub nomor faktur, kemudian sub bersih barang. Kemudian di sini ada data grid 1 key press. If key karakter 27 merupakan karakter pada keyboard untuk delete. Jika kita memilih pada data grid view ini, kemudian kita klik delete, maka akan menghilangkan atau menghapus barang yang sudah diinputkan ini tadi dari grid view. Lanjut ya, di sini kita akan membuat untuk report atau laporan dari barang. Di sini ada dua laporan. Yang pertama ada laporan barang dan juga laporan penjualan. Pertama kita membuat laporan barang. Caranya kita pencet pada project, kemudian add new item, kemudian kita pilih crystal report, namanya bebas karena di sini kita cuma contoh, kita sudah membuatnya, jadi kita cepat saja. Kita langsung OK. Di sini pertama kita akan membuat untuk laporan barang. Jadi kita pilih tabel barang, kita pencet panah, kemudian next. Karena nanti kita akan menampilkan semua, jadi kita langsung saja pilih semua field yang ada pada tabel barang. Kita klik pada dua panah ini, kemudian kita pencet next, next lagi, kemudian finish. Nah, kita tunggu. Sudah. Di sini akan muncul sebagai berikut. Di sini ada previewnya. Kita tinggal menyesuaikan, bisa kita geser-geser. Kemudian pada toolbox ada text object, ada line object, dan juga box object. Box object ini berfungsi untuk memberikan kotak margin seperti ini ya. Seperti ini kita lihat. Nah, maka akan muncul kotak. Kemudian line object ini berfungsi untuk memberikan pembatas antar field. Kita berikan pembatas seperti ini, maka akan muncul pembatas. Tinggal kita sesuaikan sendiri sesuai dengan desain yang kita mau. Karena di sini saya sudah membuat hasilnya sebagai berikut. Dan ya seperti ini. Kita hapus saja yang tadi. Kemudian lanjut kita akan membuat laporan penjualan.
Untuk caranya masih sama seperti tadi, kita add new item, kemudian pilih result report, kita add, kita oke. Pada laporan penjualan di sini kita akan menggabungkan dari tabel barang, kemudian tabel jual, dan juga tabel rinci jual. Kita pencet next. Di sini akan terlihat relasinya ada antar tabel. Kemudian kita next saja. Nah, di sini kita menyesuaikan saja dengan apa yang ingin kita tampilkan. Misal pada tabel barang kita ingin menampilkan yang pertama adalah faktur jual, kemudian yang kedua tanggal jual, kemudian kita juga mengambil kode barang, kemudian kita juga akan mengambil nama barang, kemudian tanggal sudah, kemudian quantity atau jumlah, kemudian total harga, dan juga grand total. Langsung saja kita klik next, kita next sekali lagi, kemudian finish. Nah, di sini kita juga tinggal menyesuaikan seperti yang ada pada laporan barang tadi ya. Tinggal kita desain menggunakan toolbox-nya di sini, menggunakan box object dan juga line object. Kemudian kita atur hingga seperti ini. Nah, hingga seperti ini. Dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Langsung saja kita coba run dan kita demokan aplikasi kasir ini dari awal ya. Nah, yang pertama akan menjalankan form flash, kemudian ini form login, kita isikan username-nya. Misal kita salahkan dulu username-nya. Misal kita isi ABC, kemudian passwordnya 321, kita klik login, maka username atau password salah. Namun jika kita mengisikannya benar, misal admin, passwordnya 123, kita pencet login, nah, maka akan masuk ke menu utama dari aplikasi kasir ini. Kemudian kita masuk ke menu barang, sini akan terlihat tabel yang akan meload dari isi database tabel barang. Kita tambahkan, misal kita tambahkan berarti 117, nama barang misalnya sawi sudah ada ya, bayam, jenis barangnya berarti sayuran, satuannya kilogram, harga beli misalnya 2000, kita jual 3000 dengan stoknya 5 kilo. Kita simpan, data berhasil ditambahkan, kita akan pencet OK, kita close. Di sini sudah ditambahkan. Kita coba mengupdate untuk stok barang dari kangkung. Di sini terlihat stok barangnya tinggal 1. Kita clear terlebih dahulu, kita ketikkan kode barang dari barang kangkung ya. Kita klik, nah maka akan langsung muncul data-data dari kangkung. Kita update stoknya. Di sini tinggal 1, kita tambahkan menjadi 10, kemudian kita simpan. Data berhasil diedit, dan di sini akan terlihat stok barang dari kangkung dari 1 akan menjadi 10. Kita close, kita kembali, kemudian kita lanjut ke menu penjualan. Di sini karena kita tadi loginnya sebagai admin, maka nama kasirnya juga akan admin. Kode barang, kita akan membeli kangkung 3 kilo misalnya, kita tambahkan, kemudian rambutan 2 kilo dengan harga 30.000. Kemudian yang terakhir untuk misalnya bayam tadi ya, kita beli 2 kilo. Di sini totalnya adalah 45.000 ya. Kemudian kita membayarnya dengan uang
customer membayarnya dengan uang 50.000, maka kembaliannya adalah 5.000. Kita pencet save, transaksi penjualan berhasil disimpan, kita pencet OK, maka akan mereset kembali menjadi kosong semua, dan nomor fakturnya akan bertambah menjadi 003. Yang tadi sebelumnya adalah 002 ya. Kita close, kemudian kita lihat pada laporan penjualan. Kita refresh dulu mungkin. Nah, di sini akan terlihat crystal report yang sudah kita buat tadi. Oh iya, yang tadi saya belum jelaskan ya. Untuk setelah crystal reportnya kita buat, kita akan meloadnya terlebih dahulu pada form. Kita klik pada form laporan barang yang pertama. Di sini ada crystal report viewer. Cara meloadnya agar bisa terbaca adalah kita klik panah kecil pada pojok kanan atas, kemudian kita choose a crystal report. Kemudian kita pilih sesuai dengan crystal report yang sudah kita setting tadi di awal tadi ya. Kita pilih, kemudian kita klik OK. Dan ini juga sama untuk pada laporan penjualan. Caranya kita pencet pada panah kecil ini, choose crystal report, dan kita pilih sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Kita pencet OK. Kemudian di sini ada tombol print. Tombol print ini tinggal kita panggil dari fungsi crystal reportnya yang sudah disediakan ya. Tinggal kita ketik crystal report viewer 1.print report, dan untuk ekspornya pun sama, crystal report viewer 1.export report. Seperti itu. Kita run lagi. Admin 123 login laporan barang. Nah, di sini terlihat seluruh data dari barang-barang yang sudah kita inputkan tadi. Di sini bayam. Tadi kita ingat kita menginputkan barang ada stoknya 5 ya. Dan karena sudah dibeli 2 tadi, maka berkurang menjadi 3 di sini. Kangkung juga tadi sudah kita update menjadi 10, kemudian sudah dibeli dan berkurang menjadi 7. Di sini kita juga bisa mengeprint report laporan data barang ini dengan mengklik di sini. Dan karena laptop ini tidak terkonek dengan printer, jadi tidak bisa saya praktekkan. Kemudian ekspor juga bisa diekspor menjadi PDF, kemudian menjadi Excel juga, menjadi Microsoft Word juga. Kemudian kita kembali, kita close, kita buka untuk laporan penjualan. Di sini juga sama, di sini akan menampilkan semua penjualan-penjualan yang sudah dilakukan. Ya, di sini juga ada tombol print, kemudian juga ada tombol ekspor juga. Mungkin sekian presentasi ataupun demo aplikasi project aplikasi kasir Visual Basic yang sudah kelompok kami buat. Apabila ada perkataan ataupun tindakan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.